أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi baru 3 Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Musa dan rombongan menyeberangi Laut Merah, maka mereka harus menyeberang 2 kali. Sungai Nil dan Laut Merah. Itu tidak pernah terjadi. Kalau Anda masih berkeras mengatakan demikian, maka Anda akan dimarahi oleh fosil kuda Nil di Trinil yang membuktikan bahwa Pulau Jawa dan Afrika itu bertaut. Kemudian ada kota Mesir di Wonogiri dan lembah tapal batas Mesir di Magelang. Dan Pulau Merah, Pantai Merah di Banyuwangi seletak dengan Laut Merah. Dan Sungai Nil itu adalah sungai terlebar di dunia. Kalau Nabi Musa dan rombongan menyeberangi Laut Merah, maka mereka harus menyeberang 2 kali. Sungai Nil dan Laut Merah. Itu tidak pernah terjadi. Dia menyeberang ke sini, ke Pulau Jawa. Antara Afrika dan Pulau Jawa ini ada tempat yang disebut laut yang suka kering. Apalagi kegiatan yang di Mesir, Afrika ini semuanya di daerah barat. Daerah barat Sungai Nil, piramida itu di sini. Ini sebuah pengumuman untuk dunia. Di Aceh ada Mesir, Aceh Barat. Nah, di Bengkulu ternyata ada 3 gunung Mesir. Di Lampung ada Mesir Ilir, Mesir Udik. Ada pondok pesantren Mesir Sakti. Ada puskesmas Mesir Ilir. Ini dia. Bahkan ada pemakaman Kiai Haji Mesir di Desa Sungsang 4, Banyuasin. Ini dia, Desa Sungsang 4. Kiai Mesir. Kita turun ke Banyuasin 2. Desa Sungsang 4. Nah, di sana ada pemakaman Kiai Haji Mesir. Pemakaman Kiai Haji Mesir. Saking populernya nama Mesir itu di Nusantara. Itu Bengkulu, itu Lampung. Itu adalah lembah tapal batas Mesir. Di Magelang. Nah,
itu ada Pulau Merah, ada Pantai Merah juga di situ. Nah, Afrika itu dulu menempel dengan Pulau Jawa. Ya. Menempel dia dengan Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Jadi rombongan itu menyeberang ke Pulau Jawa. Tidak ke Laut Merah. Kalau Nabi Musa dan rombongan menyeberangi Laut Merah, mereka harus menyeberang 2 kali. Sungai Nil dan Laut Merah. Itu tidak pernah terjadi. Yang benar, mereka menyeberang ke laut yang suka kering. Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Dan sebagian dari jin bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia sukai dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Di dalam surat Al-Kahfi dikatakan anjing mereka mengulurkan 2 kakinya, 2 kaki depannya di pintu gua. 18. Nah, itu memberi arti bahwa anjing pemuda Kahfi ikut pemuda Kahfi. Nah, ekspresinya seperti ini. Ketika pemuda Kahfi masuk ke gua, anjingnya ikut. Anjingnya ikut. Nah, kalau Bani Israel ada piara anjing, anjingnya pasti ikut menyeberang. Maka mereka bertemu di tempat matahari terbit. Ah, disinilah peran Gunung Padang. Gunung Padang itu balok khatulistiwa. Jadi mereka bertemu di tempat terbit matahari terbitnya dari Pulau Jawa. Ketika 2 golongan itu kelihatan satu kepada yang lain, pengikut Musa berkata, sesungguhnya kita akan tertawan, kita akan tertangkap katanya. Nabi Musa mengatakan, tidak sekali-kali. Sesungguhnya bersamaku pemeliharaku, sesungguhnya dia akan kenalkan penyelesaian. Saya Din akan kenalkan jalan keluar. Kami wahyukan kepada Musa ini. Maka kami wahyukan kepada Musa. Wa auhayna ila Musa. Turun wahyu kepada Nabi Musa. Bahwa pukullah laut itu dengan tongkatmu. Anit rib bi asokal baharo. Nah, di sini tongkatnya aso, saudara. Kalau tongkat Nabi Sulaiman kan min sa'atu. Aso. Maka tergulung. Tergulung, bukan terbelah sini. Falako. Fan falako. Kan surat Al-Falaq kan surat menggulung. Faliku, penggulung. Faliku isbah, penggulung subuh. Itu buktinya bumi bulat. Fakana, maka tiap pisahan. Kullu firkin, maka adalah tiap pisahan. Kullu firkin, tiap pisahan. Maka adalah tiap pisahan. Seperti taudi jurang azim. Sinilah azim dikamuskan panjang atau dalam.
Itu dia. Jadi anjingnya pasti ikut kalau dia piara anjing. Nah, sini tergulung dia, bukan terbelah. Tergulung dia, yaitu dia tergulung. Maka adalah tiap pisahan seperti jurang yang azim. Nah, di sini dalam atau panjang. Atau lama. Lama, azim. Seperti kurban. Sekarang ini kita nanti akan memasuki hari kurban kan. Kita kurban itu motivasinya kurbannya Ismail. Nah, itu disebut di 37 107. Wafadainahu bizibhin azim. Maka kami tebus dia dengan sembelihan. Bukan kambing. Sembelihan bizibhin. Sembelihan yang lama. Nah, yang panjang. Sampai sekarang orang masih menyembelih. Jadi azim di sini dikamuskan. Jurang yang panjang. Atau jurang yang lama. Jadi terjadinya jurang itu agak lama gitu. Nah, tidak sebentar. Nah, atau panjang dia. Tapi bukan besar. Maka adalah tiap pisahan seperti jurang yang azim. Inilah pengkamusan kata azim. Subhana Rabbi al-azim. Maha penggerak Rab secara panjang. Nah, itu Pulau Jawa. Artinya pulau seberang. Nah, kalau dilihat dari pinggir, kira-kira seperti itu dia. Dia menyeberang ke Afrika. Anjingnya ikut. Anjingnya ikut. Keren ini. Jadi Bani Israel dan rombongan ke Pulau Jawa. Bukan Laut Merah, ini laut yang suka kering. Ya, anjingnya ikut. Dan kami dekatkan ke sana yang lain. Nah, ini yang tidak ada dalam teori lama. Dia enggak tahu kalau ini didekatkan ke sana yang lain. Jadi pasukannya Firaun itu sudah sampai di sini. Nah, didekatkan ini ke sana. Mundur. Lempengan ini mundur. Nah, ke sana. Itu dia ceritanya. Nah, di sini dia kan. Nah, mereka sudah sampai di sana. Kami dekatkan ke sana yang lain. Anjingnya ikut. Nah, sampai di sini. Nah, maka itu disinilah dia berakhir. Dia tenggelam di sini. Dia tenggelam di sini. Ayatnya bilang pada hari ini kami selamatkanmu dengan badanmu. Bagaimana pada hari ini diselamatkan dia? Karena dia bilang, aku sekarang beriman. Ya, yang menyelamatkannya itu orang-orang super. Ya, seperti Zulkarnain. Seperti orang yang bersama Nabi Musa itu melakukan tolako. Jadi orang-orang super. Nah, diselamatkan dia ke gua. Ada gua Pangeran. Ada gua Pangeran di Afrika. Maka itu tata cara sorban dia itu menyalahi aturan. Dan muminya terlihat sedang terdengek, gitu, sedang menjerit, ekspresinya sangat mengerikan gitu, seperti tercekik gitu. Mumi-mumi yang lain kan tersenyum waktu meninggal, sedangkan dia tercekik. Disinilah turun wahyu, wa antum tanzurun. Padahal kamu menyaksikan.
Ketika kami pisahkan untuk kamu laut, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Nah, ini bukan keluarga, sebenarnya pasukan Fir'aun. Ya, Fir'aun dan tentaranya. Ayat lain mengatakan, jadi tidak keluarga sini, Allah sini. Pasukan Fir'aun. Padahal kamu melihat. Wa antum tanzurun. Dia melihat di situ. Itu. Wa antum tanzurun. Nah, ini tempatnya ini adalah Parangkusumo. Luar biasa. Wa antum tanzurun. Jadi itulah perlunya di dalam ceritanya Nabi Sulaiman ada orang bisa memindahkan. Nah, jadi siapa yang bisa memindahkan? Pokoknya adalah orang yang bisa memindahkan. Nah, jadi badannya Fir'aun itu dipindahkan ke gua. Nah, karena pada hari ini katanya kami telah selamatkan kamu. Nah, bukan hari yang lain. Itu. Nah, ada yang bilang mayatnya Fir'aun ditemukan di Laut Merah itu hanya omong kosong, yang mana dia. Tidak ada, cuma ngomong-ngomong aja. But what most disturbs many who first look at unknown man E is his face. Other mummies look composed, confident, seemingly ready for the perilous journey to the afterlife. Unknown man E's face appears frozen at the very moment of a torturous death. Lalu Nabi Musa pilih 70 orang laki-laki dari kaumnya untuk perjuangan kami. Nah, di Jogja itu kan di daerah Boko ada 70 ini. Stupanya memang 70. Sini Harun, di sini Nabi Musa. Jadi 72 dia. Boko. Nah, kemudian di zaman Nabi Sulaiman dia baru dipindah. Jadi berhubungan sekali dia. Baru berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku bisa datangkan kepadamu sebelum kembali kepadamu kerlinganmu. Pindah dia. Ini berkata jin Ifrit, aku bisa mendatangkannya kepadamu sebelum engkau bergeser dari makammu. Jadi ada makam di sini. Tempat Nabi Sulaiman itu makam. Sedangkan yang berilmu kitab pindah di sisinya. Jadi dekat ini. Jadi tempat ini harus ada di sisinya dia berdiri. Dia berdiri namanya makom. Maka ketika ia lihat terletak di sisinya kan, ia berkata ini sebagian dari fadlu Rabku, kelebihan Rabku. Jadi dia berdiri di sini. Nah, ini dikatakan makam oleh Jin Ifrit. Nah, dipindahkan oleh orang yang berilmu kitab itu. Terlihatlah dia di sisi. Jadi ini dia yang dipindah itu yang ini, yang bagian atasnya ini. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku dapat mendatangkan asnya kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Surat Semut, surat ke-27 pada Al-Quran,
ayat 40. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang kemudian diberi relief rupa datu. Nah, dipindah dia dari sana. Sap. Jadi rupa datunya dipindah. Saya pelankan supaya Anda bisa melihatnya. Nah, pemindahannya sangat cepat. Sebelum penglihatan Sulaiman kembali kepada Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.